Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Galih melajukan mobilnya dengan kecepatan maksimal. Bahkan ia beberapa kali menerobos lampu merah. Baginya tak ada waktu jika menunggu. Keadaan Marisa cukup parah. Ia pun tak ingin menyesal. Setelah hampir 10 menit, mereka sampai di depan IGD rumah sakit. Para petugas yang berjaga langsung membawa Marisa ke dalam ruang IGD. Elvan dan Galih menunggu di luar pintu kaca. Terlihat Marisa yang berbaring lemah tak berdaya, sedangkan para perawat dan dokter sedang sibuk untuk menyelamatkan nyawanya. Elvan terduduk lemas di depan pintu IGD, sedangkan Galih menenangkan sahabatnya itu. "Van, yang sabar, kita berdoa semoga Marisa baik-baik aja, Van," kata Galih merangkul sahabatnya yang kacau itu. Sementara Elvan tak sanggup menjawab, ia hanya terbayang-bayang senyum dan tawa istrinya itu. Dokter Rani yang tadi memeriksa Marisa terburu-buru masuk ke ruangan IGD itu bersama seorang perawat, namun Elvan tak mengetahui itu. Setelah menunggu sekitar setengah jam, perawat keluar dari ruangan. "Keluarga pasien, dokter ingin bicara," kata perawat yang keluar dari ruangan IGD itu. "Saya suaminya, Sus." Elvan berdiri diikuti Galih. "Mari ikut saya." Elvan lalu meninggalkan Galih dan mengikuti perawat tadi, lalu masuk ke ruangan IGD itu. Marisa masih tak sadarkan diri, kepalanya terbalut perban. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" tanya Elvan setelah bertemu dokter yang menangani istrinya. "Alhamdulillah, kita masih bisa menyelamatkan istri Anda. Namun, mohon maaf, kami tidak mampu menyelamatkan bayi dalam kandungannya," kata dokter, lalu menjelaskan penyebab Marisa mengalami pendarahan di kepala yang tidak fatal, dan juga benturan yang menyebabkan kehilangan calon buah hatinya. "Apa?" Elvan terperanjat, seketika tubuhnya tak bergerak. Jadi ia sekarang kehilangan calon bayi yang baru saja ia ketahui kehadirannya. "Apa Bapak belum mengetahui kalau Ibu Marisa mengandung?" tanya Dokter Rani. Elvan menggeleng karena ia memang tak tahu Marisa sebelumnya menelpon dan terlihat sangat bahagia. Apakah ini yang membuatnya tak sabar dan langsung mendatanginya ke bengkel? "Beberapa saat yang lalu, Ibu Marisa datang ke tempat saya karena mual dan pusing. Ternyata setelah pemeriksaan, Ibu Marisa dinyatakan hamil. Namun, saya harus menyampaikan ini, jika Bu Marisa harus menjalani kuretase karena telah mengalami keguguran." Sebuah kabar yang mencabik-cabik hati Elvan. Seharusnya kabar itu menjadi kabar yang bahagia, namun dalam hitungan detik, kabar itu berubah menjadi kabar buruk. Apa yang harus ia sampaikan nanti kepada istrinya? Galih masuk ke ruangan setelah dokter keluar dan ia diizinkan masuk. "Gimana, Van?" Galih melihat Elvan yang membeku. Air matanya kembali meleleh membasahi wajah tampan yang terlihat kusut itu. Elvan lalu duduk di kursi setelah dibantu Galih. "Marisa keguguran, Lih. Gua gak ngerti harus bilang apa ke dia saat dia sadar nanti." Elvan memegang tangan Marisa yang masih belum sadarkan diri. "Gua turut berduka cita, Van, tapi lo harus kuat. Marisa pasti akan terpuruk dan lo harus kuat untuk dia," kata Galih menepuk pundak sahabatnya itu. "Tolong cari tahu apa yang terjadi dengan Marisa. Cek juga CCTV depan bengkel, Lih," kata Elvan. "Tenang aja, gua akan cari tahu semuanya." Setelah itu Galih meninggalkan Elvan dan kembali ke bengkel untuk memeriksa CCTV. Elvan lalu menghubungi kakek neneknya, juga papa dan kakaknya bahwa Marisa mengalami kecelakaan. Semua keluarga tengah berkumpul di ruang perawatan rumah sakit karena Marisa telah dipindahkan setelah menjalani kuret. Elvan duduk tepat di samping istrinya, sementara kakek neneknya telah pulang lebih dulu dan akan kembali keesokan harinya.
Pak Erwin, Alvero, dan Galih duduk tenang di sofa. Namun di ruangan besar itu tak ada percakapan sama sekali. Hening. Marisa mulai membuka matanya. Elvan yang melamun tak menyadari itu. "Mas," Marisa memanggilnya lirih. Elvan langsung tersadar dari lamunannya. "Sayang, Mas di sini. Kamu sudah sadar, hah?" Elvan mencium pipi istrinya, lalu mendekap tubuh yang masih terbaring itu. "Kenapa aku di sini, Mas? Kepalaku sakit," kata Marisa masih dengan suara lirihnya. "Iya sayang, Mas tahu. Kamu pasti kuat kan?" Elvan duduk kembali dan menggenggam tangan istrinya. Sementara Pak Erwin, Alvero, dan Galih mendekat ke ranjang Marisa. "Semuanya di sini," Marisa tersenyum. Lalu ketiga orang itu hanya tersenyum tipis menyaksikan Marisa yang dalam sakitnya masih bisa menampilkan senyuman menawannya. "Lih, tolong panggil dokter ya," kata Elvan. Galih mengangguk lalu keluar dari ruangan itu. "Mas, sebenarnya aku malu bilang di depan Papa dan Kak Al, tapi aku punya kabar baik, Mas. Kemarilah, aku bisikin," kata Marisa. Elvan berusaha tegar, matanya sudah merah menahan air matanya. Lalu ia mendekatkan telinganya ke mulut Marisa, menuruti permintaan istrinya itu. "Aku udah cek ke dokter dan aku hamil, Mas. Ini surprise aku. Mas suka nggak?" Elvan tak sanggup lagi menahan air matanya yang mengalir, lalu secepat kilat ia menghapusnya. "Apa Mas menangis? Mas bahagia sekali ya?" kata Marisa yang hanya melihat rambut suaminya. Karena saat Elvan mendekatkan telinganya, ia tak berani melihat ke wajah istrinya. "Mas, kenapa diam? Mas bahagia atau sedih?" Elvan bangkit setelah berhasil menguasai emosinya. Ia sadar istrinya akan lebih tertekan lagi jika ia bersedih. Dikecupnya lembut kening Marisa yang terbalut perban. "Sayang, kita baru menikah. Tidak apa jika Allah belum memberi kita kepercayaan," kata Elvan menggenggam tangan kanan Marisa yang tak ada selang infusnya. Kesedihan di hatinya harus ia tekan, karena melihat istrinya itu baik-baik saja juga menjadi suatu keberuntungan yang patut disyukuri. "Mas, aku tadi udah ke dokter, dan dokter juga udah periksa aku. Kalau ada malaikat kecil kita di sini, Mas." Marisa tersenyum bahagia. Ia menarik jemari tangan Elvan yang menggenggamnya dan menaruhnya di atas perutnya. Elvan dengan segenap hatinya berusaha mengendalikan emosinya yang kembali merasuki dirinya. Bagaimana cara memberitahu Marisa bahwa janin itu telah pergi? Apakah ia tega melihat senyuman manis di sela sakitnya itu menghilang dan lenyap begitu saja? Elvan masih terdiam tak merespon. Melihat senyum Marisa yang terukir indah di bibirnya membuat Elvan tak tahu harus berkata apa. Sedangkan Marisa mulai curiga melihat suaminya tak memberikan respon seperti harapannya. Senyumnya tiba-tiba memudar, menyadari ada sesuatu yang tak ia ketahui. "Apa Mas Elvan tidak bahagia?" tanya Marisa melihat mata sembab suaminya yang tak bereaksi mendengar kabar kehamilannya. Elvan mengelus pipi Marisa. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus berkata jujur kepada Marisa. "Sayang, malaikat kecil kita udah di surga sekarang. Dia belum siap bertemu kita di sini. Kita akan bertemu dia di surga nanti ya sayang." Elvan menggenggam erat tangan Marisa, lalu mencium pipi Marisa cukup lama, hingga ia bisa merasakan buliran air bening yang mengalir membasahi sebagian wajahnya. Marisa menangis dalam diamnya. Air mata itu terus berjatuhan tanpa bisa berhenti. Marisa melayang dalam pikirannya. Bayi kecil yang tadi siang baru saja ia kenal kini lenyap, terhapus kata surga yang diucapkan suaminya sendiri. Benarkah bayi kecil itu tak bisa ia miliki?
Sesak di dada membuatnya tak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya air mata yang terus saja berjatuhan membasahi pipi hingga menjadikan basah di bantal rumah sakit itu. Elvan berbisik lembut di telinga istrinya. Allah menyuruh kita menikmati masa indah pernikahan dulu, sayang. Kita bisa memiliki anak jika Allah sudah yakin kita bisa dipercaya. Elvan lalu mencium tangan Marisa yang ia genggam erat. Sementara air mata Marisa terus mengalir deras tak terkendali. Ingin rasanya ia berteriak histeris. Tapi nyatanya hanya air matanya yang keluar. Lidahnya keluh, tak lagi dapat bersuara. Pak Erwin dan Alvero yang menyaksikan dua orang yang baru saja kehilangan itu hanya diam membeku, ikut merasakan kesedihan mendalam yang dirasakan Marisa dan Elvan. Galih datang bersama dokter yang menangani Marisa, lalu dokter itu memeriksa organ-organ vital Marisa seperti otak, jantung, dan juga paru-paru. Ibu Marisa sudah baikan, tinggal pemulihan saja. Tolong dijaga, jangan sampai stres dulu ya, kata dokter lalu segera pamit keluar. Sayang, kamu dengar kan? Jangan sampai kamu stres ya. Nanti kalau kamu sembuh, Mas akan ajak kamu bulan madu lagi. Kamu suka pantai kan? Kata Elvan berusaha menghibur Marisa. Entahlah, ia tak tahu kalimat apa yang bisa membahagiakan istrinya saat ini. Marisa masih membisu, tatapannya kosong, namun air mata masih terus membanjiri wajahnya. Papa rasa Marisa bisa ambil cuti untuk pemulihan. Tidak perlu buru-buru kerja, benar kan Al? Kata Pak Erwin. Iya, Papa benar. Nanti aku akan suruh orang buat cari ganti kamu sementara, Riz. Kamu fokus saja sama pemulihan kamu dulu ya, kata Alvero membenarkan. Menyadari ada orang lain yang memperhatikan keadaannya, Marisa mulai menarik nafas dalam-dalam, berusaha menguasai dirinya sendiri. Mas, aku gak mau sendirian di rumah. Setelah aku pulih, aku masih pengen kerja. Boleh ya Mas? Kata Marisa, memohon kepada suaminya. Kehilangan janin yang baru saja ia kenal membuatnya begitu sedih. Ia tak ingin berlarut dalam kesedihan jika di rumah sendiri yang akan membuat suaminya khawatir. Sayang, kamu tenang aja. Papa dan Kak Al tidak memaksamu. Kamu bisa kerja setelah benar-benar pulih. Iya kan, Pak? Kata Elvan. Iya, El. Marisa, kamu bisa datang ke kantor kapanpun kamu siap, karena kamu juga bagian dari perusahaan, kata Pak Erwin. Marisa mengangguk pelan. Elvan lalu merasa lega karena Marisa tak berlarut dalam kesedihannya. Lalu Pak Erwin dan Alvero pamit pulang karena malam semakin larut. Galih pun juga pulang setelah membeli makanan untuk Elvan.